saya miliki terkait keberangkatan. Kita ke informasi berikutnya, Mirsa. Seorang staf pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun tewas tenggelam di Sungai Asahan. Ia melompat ke sungai saat mengejar dua orang yang diduga terlibat kasus korupsi dana desa. Dari tadi itu berarti yang tadi itu, Peristiwa ini terjadi pada Rabu sekitar pukul 5 sore saat personil Kejari Simalungun memintai keterangan seorang kepala desa. Ketika hendak diberikan surat BAP, kepala desa itu kabur dan melompat ke sungai. Staf Pitsus Kejaksaan Simalungun bernama Reynanda Primta Ginting yang merupakan seorang calon jaksa turut mengejar kemudian terseret arus deras Sungai Asahan dan tenggelam. Seorang warga sempat berusaha menolong tetapi gagal juga karena ikut terseret arus sungai. Tim gabungan Basarnas dan BPBD Asahan TNI Polri kemudian menemukan korban staf Pitsus Kejaksaan Simalungun sejauh 3 km dengan kondisi meninggal dunia. Sedangkan warga yang menolong masih tahap pencarian. Dari tadi itu berarti yang tadi itu, Iya. itu penangkapan itu berarti dari tadi. Iya, diambil itu berenang. Dia Pencarian ini sesuai laporan awal yang kita dapat, kita pencarian jumlahnya 2 orang dan hari ini kita melakukan penyisiran ke arah hilir. Kita temukan 1 orang korban yang setelah kita bawa ke rumah sakit dinyatakan MD dan pada saat ini untuk data korban ini adalah salah satu dari Caja begitu Pak. Kejaksaan ya? Siap. Lagi suatu informasi dapat dari informasi kita, mereka berada di titik itu, langsung ke sana tim Kasipitsus menemui. Nah, Kasipitsus pada saat itu mencerita ke saya, menceritakan mungkin ada perlawanan atau bagaimana, sehingga Kasipitsus mengambil jarak dan ya langsung. Dan pemirsa, kita akan membahas peristiwa calon jaksa yang tenggelam hingga meninggal dunia saat mengejar terduga koruptor. Kita bergabung dengan Profesor Pujiono Suwadi. Selamat sore, Prof. Pujiono. Selamat sore. Baik, Prof. Pujiono, ini miris sekali begitu ya kita mendengar peristiwa ini. Seorang calon jaksa begitu akhirnya menjadi korban untuk menegakkan hukum. Saya mau minta pandangan Anda dulu berkaitan dengan hal ini. Ya. Pertama begini, kita ikut berduka menyampaikan duka yang mendalam terhadap korban Reynanda Primta Ginting yang telah menjalankan tugas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menempatkan dia di posisi yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Satu, kedua, kita juga mengucapkan duka yang mendalam juga kepada keluarga besar Kejari Simalungun dan juga Kejati Sumatera Utara. Nah, yang ketiga, saudara calon jaksa Primta Ginting ini kan dalam menjalankan tugas dia ikut dalam tim untuk memanggil secara paksa kepala desa ya, Pangulu dan juga bendahara. Namun kemudian sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi, yang dipanggil ini kepala desa kabur melompat ke sungai dan si Primta Ginting, saudara almarhum ini kemudian mengejar. Namun kemudian apa daya alam tidak kuasa ditahan, dia malah kemudian tidak selamat. Kemudian kepala desanya, Pangulunya malah justru yang selamat. Jadi ini kita juga sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam karena yang bersangkutan dalam menjalankan tugas. Baik. Namun dari sisi penegakan hukum begitu ya, kejaksaan, apa yang menjadi catatan Anda, Prof? Ini kan sangat miris begitu ya, seorang jaksa yang ikut terlibat dalam proses penegakan hukum ternyata menjadi korban. Apakah setidak aman itu bagi para penegak hukum kita untuk kemudian menegakkan? Kita juga memberikan catatan ya. Catatan pertama kan tentu kita juga memahami bahwa di daerah-daerah termasuk di Simalungun itu keberadaan jumlah jaksa tidak sesuai dengan kebutuhan untuk penanganan kasus, khususnya di bidang tipikor. Kita melihat ternyata kan jumlah jaksanya kurang, sehingga seorang calon jaksa harus kemudian terlibat dalam operasi
pemanggilan paksa ini satu. Ya kita pahami bahwa memang kebutuhan penambahan jaksa itu relatif kemudian hal yang benar harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Meskipun kemarin juga sudah ada tambahan, tapi ternyata di daerah-daerah ketika kita keliling banyak yang kurang, termasuk di Simalungun ini. Terus yang kedua, kita juga kemudian menanyakan nih kepada aspasnya. Nanti kita juga akan minta laporannya kepada asisten pengawasan di Kejati Sumatera Utara. Apakah kemudian kan harusnya kan ada dikasih intel sudah ada laporan awal tentang keberadaan saksi ini yang akan dipanggil ini dipanggil berada di mana, terus kemudian ketika kemudian dipanggil potensi HGAT-nya seperti apa, terus kemudian potensi resikonya seperti apa. Yang ini kan kemudian harusnya sudah ditelaah. Nah, apakah kemudian hasil penelaahan ini sudah kemudian dianalisa atau belum? Itu satu. Kedua juga, ini kan calon jaksa kan menangani seperti ini kan hal yang baru. Apakah kemudian sudah dilakukan brief terhadap potensi-potensi risiko yang kemungkinan muncul? Ketika ada di pinggir sungai kan pasti juga harus ada potensi seburuk mungkin, misalnya ketika kemudian saksi atau tersangka lah ya, sekarang tersangka ini kabur ke sungai, apa yang kemudian harus dilakukan dan segala macam. Nah, brief ini sudah dilakukan atau belum? Nah, kalau kemudian belum dilakukan kan tentu kita memberikan catatan. Nah, makanya kita menunggu laporan dari asisten pengawasan. Nanti kita minta laporannya, dan kalau kemudian tidak dilakukan ya tentu akan menjadi catatan. Tapi kalau kemudian semua sudah dilakukan, ya itu bagian dari akhirnya kita akan memahami sebagai bagian dari resiko. Tapi kalau kemudian yang tadi saya sebut itu belum dilakukan, tentu jadi catatan dan tentu ini hal yang kemudian jadi perhatian pimpinan. Baik, artinya Prof, ada kemungkinan kesalahan prosedur begitu ya dalam pemanggilan paksa seorang saksi. Seharusnya ada koordinasi dengan pihak aparat kepolisian misalnya. Ini mungkin yang tidak dilakukan. Benarkah demikian, Prof? Nah, ini kita akan menerima laporan resminya dulu dari Aspas. Sementara ini kan yang beredar baru laporan-laporan yang tidak resmi ya. Yang tidak resmi, nah kita akan meminta laporan resminya. Apakah kemudian sudah melibatkan aparat kepolisian, dan apalagi kan sekarang sudah ada perpres tentang pelibatan kepolisian maupun TNI untuk pengamanan ya. Nah, itu apakah kemudian sudah dilakukan atau seperti apa? Dan itu harusnya kan sejak awal nih di intelnya kan sudah kemudian mengukur. Kalau kemudian apalagi kan ini Pangulu di daerah-daerah Asahan sana, Simalungun ya, di Simalungun sana itu kan menjadi orang yang sangat powerful lah di desa dan punya basis massa yang cukup banyak. Nah, apakah kemudian ini sudah diperhatikan belum? Potensi-potensi misalnya mendapatkan hambatan ketika dari masyarakat, dari pendukungnya segala macam, kan potensi itu kemudian harus dianalisis dulu oleh teman-teman di Kejaksaan Negeri Simalungun. Jadi seharusnya prosedurnya itu ada ya, Prof ya? Cuman ada sebenarnya prosedur ada lah. Oke, ini Prof, ini kan nampaknya kejadian yang membahayakan katakanlah jaksa kita secara umum begitu ya. Ini kerap kali terjadi di daerah. Apa yang menjadi saran Anda mungkin atau evaluasi Anda agar kemudian penegakan hukum kita di daerah-daerah ini tetap aman bagi para jaksa? Pertama begini, jadi evaluasi kita adalah jumlah jaksa harus kemudian memenuhi. Nah, sementara ini kan belum memenuhi, sehingga orang yang belum punya kapasitas dan segala macam harus kemudian terlibat. Ini kan sesuatu yang kemudian mendesak, kebutuhan urgen yang kemudian harus kemudian terlibat. Ini kan sesuatu yang harus kemudian dipenuhi dengan penambahan jaksa. Dan ini menurut saya penting ya, harus dilakukan dalam 1-2 tahun ke depan. Kebutuhan kita menganalisis masih butuh sekitar mungkin 10-20 ribu jaksa agar meskipun belum ideal betul, tapi posisi-posisi yang kosong di daerah-daerah itu bisa kemudian terisi. Nah, itu analisis dari kita. Satu. Kedua adalah tentu teman-teman jaksa harus kemudian memahami betul bahwa sekarang Presiden itu sudah mengeluarkan perpres tentang perlindungan jaksa oleh TNI maupun Polisi. Tolong itu juga bisa dimaksimalkan. Sehingga ketika melakukan upaya paksa yang potensi resikonya besar, bisa melibatkan aparat keamanan yang punya pengalaman tentu lebih tinggi ya daripada aparat penegak hukum seperti jaksa dalam melakukan pengamanan. Nah, ini tolong kemudian juga bisa dimaksimalkan betul lah, dan jangan kemudian
manajemen risiko itu tidak digunakan, terus juga fasilitas pelindungan yang sudah ditandatangani oleh Presiden itu kemudian juga tidak dimaksimalkan juga. Baik, tapi sejauh ini Perpres ini sudah dijalankan belum sih, Prof? Beberapa sudah dijalankan ya, pengamanan melibatkan kepolisian dalam banyak hal sering melibatkan kepolisian itu untuk pemanggilan secara paksa segala macam. Makanya kan dasar kemudian pemanggilan paksa itu kan tentu ada analisis intelijen, verifikasi intelijen. Nah, ini yang kemudian kan ada miss apa enggak, ini yang kemudian kita minta laporan gitu. Kan ketika kemudian ini potensinya besar, harusnya kan bisa melibatkan kepolisian, melibatkan TNI dan segala macam lah. Nah, biar kemudian potensi-potensi resiko itu bisa mengecil gitu. Baik, tadi Anda merekomendasikan menambah kurang lebih sekitar 10.000 sampai kemudian 20.000 begitu ya, jaksa-jaksa. Apakah ini juga disertai tentu saja ya dengan perlindungan kejaksaan itu harus ditambah juga tentu saja ya, Prof ya? Ada, betul. Jadi kita ke daerah-daerah itu bahkan ada struktur-struktur yang di daerah itu hanya ada 6 jaksa fungsionalnya. Bagaimana jaksa fungsional hanya 6 kan untuk kemudian menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah. Untuk menangani kasus-kasus korupsi seorang kepala suku atau seorang yang memiliki masa besar di daerah tentu kan tidak cocok lah ya. Nah, makanya penting untuk kemudian penambahan jumlah jaksa itu. Baik, Prof. Profesor, semoga peristiwa ini menjadi satu momentum pelajaran juga ya, Prof ya, agar kemudian pembenahan di dunia peradilan kejaksaan kita ini terus dilakukan, Prof ya. Terima kasih banyak, Prof Pujiono, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat sore, Prof. Kita ke informasi berikutnya.